Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aki-aki danten yang budiman, ada banyak kisah yang mengangkat cerita tentang awal mula masuk Islamnya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Seperti kisah kali ini yang akan mengangkat cerita tentang awal mula masuk Islamnya sahabat Rasulullah SAW yang bergelar Saifullah Al-Maslul atau si pedang Allah yang terhunus, Khalid bin Walid Al-Mughirah Al-Qurasyi Al-Makhzumi Al-Malaki. Sahabat, nama Khalid bin Walid sangat termasyhur sebagai panglima tentara perang dari kaum kafir Quraisy yang tak pernah terkalahkan. Konon, baju kebesarannya saja berkancingkan emas dan mahkota di kepalanya pun bertahtakan berlian. Selain tak terkalahkan di medan perang, ternyata Khalid bin Walid adalah ahlinya dalam menyusun strategi perang. Pada waktu perang Uhud, Khalid bin Walid menghadapi tentara muslimin yang pada waktu itu dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Banyak tentara muslimin yang wafat sebagai syuhada yang terbunuh di tangan Khalid bin Walid. Setelah perang selesai, Khalid bin Walid memerintahkan pasukannya untuk kembali, dan sejak itu pula Khalid bin Walid sering termenung sendiri. Ia penasaran tentang sosok Nabi Muhammad SAW yang menjadi musuhnya di perang Uhud. Karena terus dibalut oleh rasa penasaran, akhirnya Khalid bin Walid mengutus seseorang untuk memata-matai, memantau dan mengamati aktivitas Rasulullah SAW setelah perang Uhud selesai. Setelah sekian lama memata-matai gerak-gerik dari Rasulullah SAW, akhirnya utusan Khalid bin Walid melaporkan hasil dari penyelidikannya tersebut. Aku mendengar semangat juang yang dikemukakan Muhammad kepada pasukannya. Ia mengatakan, aku heran kepada seorang panglima Khalid bin Walid yang gagah perkasa dan juga sangat cerdas, tapi mengapa dia tidak paham dengan agama Allah yang aku bawa? Sekiranya Khalid bin Walid tahu dan paham dengan agama yang aku bawa ini, pasti dia akan ikut berjuang bersamaku. Khalid bin Walid akan aku jadikan juru rundingku yang duduk bersanding di sampingku, kata mata-mata Khalid bin Walid tersebut. Mendengar laporan dari mata-matanya itu membuat hati Khalid bin Walid bertambah risau, dan pada akhirnya ia memutuskan untuk menemui Rasulullah SAW. Dengan memakai topeng, Khalid bin Walid menutupi wajahnya hingga tidak dikenal oleh siapapun. Ia berangkat sendiri dengan mengendarai seekor kuda dan menggunakan baju kebesarannya yang berhias emas serta memakai mahkota bertahta berlian di kepalanya. Di tengah perjalanan untuk menemui Rasulullah SAW, Khalid bin Walid berjumpa dengan Bilal yang sedang berdakwah di hadapan para petani. Diam-diam Khalid bin Walid mendengar serta menyimak apa yang disampaikan oleh Bilal, yang kebetulan pada waktu itu Bilal sedang membacakan surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Khalid bin Walid terkejut dan terperangah pada saat itu. Bagaimana mungkin Bilal bin Rabah yang ia ketahui sebagai budak hitam yang buta huruf bisa berbicara sehebat dan seindah itu? Tentunya itu benar-benar perkataan dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hati Khalid bin Walid berbisik. Namun, gerak-gerik mencurigakan Khalid bin Walid diketahui oleh Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an. Dengan lantangnya, Ali bin Abu Thalib berkata, wahai penunggang kuda, bukalah topengmu agar aku bisa mengenalmu. Bila niatmu baik, aku akan layani dengan baik. Tapi, bila niatmu buruk, aku akan melayanimu dengan buruk juga. Setelah mendengar perkataan dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an, Khalid bin Walid segera membuka topeng yang dipakainya. Betapa terkejutnya Sayyidina Ali radhiyallahu an pada saat itu setelah mengetahui yang dihadapannya adalah Khalid bin Walid, seorang panglima besar kaum kafir Quraisy yang telah berjaya pada perang Uhud. Lalu dengan tatapan yang penuh karismatik, Khalid bin Walid berkata, "Aku kesini mempunyai niat yang baik.
yaitu untuk bertemu dengan Muhammad dan menyatakan diriku akan masuk Islam. Mendengar perkataan dari Khalid bin Walid seperti itu, membuat wajah Sayyidina Ali radhiyallahu an yang semula tegang berubah menjadi berseri-seri. Lalu Sayyidina Ali berkata, "Tunggulah engkau di sini Khalid, aku akan menyampaikan berita gembira ini kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam." Maka dengan cepat Sayyidina Ali radhiyallahu an menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan berita gembira, maksud dan kedatangan Khalid bin Walid. Mendengar berita gembira yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, wajah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadi berseri-seri. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengambil surban berwarna hijau dan membentangkannya di atas tanah sebagai tanda penghormatan kepada Khalid bin Walid. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh Sayyidina Ali untuk menjemput Khalid bin Walid. Ketika Khalid bin Walid datang, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam langsung memeluknya. Kemudian Khalid bin Walid berkata, "Ya Rasulullah, Islamkan saya." Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membimbing Khalid bin Walid untuk membaca syahadat. Maka resmilah Khalid bin Walid menjadi seorang muslim. Begitu selesai membaca kalimat syahadat, Khalid bin Walid menanggalkan mahkotanya yang bertahtakan intan serta baju kebesarannya yang berkancingkan emas, lalu menyerahkannya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika Khalid bin Walid akan mencopot pedangnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang, "Jangan kau lepaskan pedang itu, wahai Khalid, karena dengan pedang itu kelak kau akan berjuang bersamaku dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala," kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.